Hello everybody, selamat datang di channel Bacot Bekicot. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat berdasarkan dari kisah nyata. Oke, ini adalah unit helikopter yang mengevakuasi satu-satunya dari 4 personil Navy SEAL yang selamat saat menjalankan misi Red Wing Spartan 01, yaitu misi pengintaian terhadap Taliban. Misinya gagal. Dia adalah Marcus, dalam keadaan kritis diterbangkan ke markas Bagram untuk segera mendapatkan pertolongan medis. Kenapa itu terjadi? Yuk kita ke scene 3 hari sebelumnya sambil menekan tombol subscribe, dan inilah Lone Survivor. Di pangkalan udara Bagram, yaitu pangkalan militer Amerika yang berada di sekitaran Afghanistan, Kapten Christensen menghampiri dan memberi tugas misi pengintaian ke anggota Navy SEAL, yaitu Mike Murphy, Marcus, Danny, dan X. 1 jam kemudian mereka membagi tugas dan menyusun strategi. Tujuan misi ini adalah melakukan pengintaian yang kemudian akan dilakukan penyerangan terhadap Ahmad Shah, yaitu komandan senior Taliban yang banyak membunuh marinir Amerika di timur Afghanistan. Target kedua adalah Tarak, tangan kanan Ahmad Shah sekaligus eksekutor yang kerap mengeksekusi korban-korbannya. Dan 4 anggota yang ditugaskan melakukan pengintaian kemudian membagi tugas. Mereka adalah X sebagai pengarah atau penunjuk jalan, Marcus sebagai medis, Danny sebagai komunikasi radio, dan Letnan Mike Murphy sebagai pemimpin sekaligus komunikasi telepon satelit, di mana penggunaan telepon satelit ini bersifat darurat karena sangat berisiko dilacak oleh pihak lawan. Dan tiap waktu yang ditentukan mereka akan berkomunikasi, dan jika 2 waktu komunikasi terlewatkan berarti misi dalam bahaya. Lalu mereka menyusun titik perjalanan yang akan dilalui, yaitu Budweiser, Miller, Corona, Heineken, dan titik terakhir Schlitz Malt Liquor atau pos pengintaian. Dan jika melihat Ahmad Shah, sambungkan ke Rick James. Kemudian Komandan Christensen mengambil alih dan merencanakan strategi misi ini. Mereka akan berangkat jam 6 sore dengan menggunakan 2 helikopter Chinook dan 2 Apache. Setelah menurunkan 4 personil, lalu akan terbang 30 menit ke markas Jibet. Di Jibet ada 15 personil tim Red Wing Navy SEAL dan sekitar selusin marinir yang akan berjaga semalaman. Dan saat 4 personil berada di titik Schlitz Malt Liquor, Komandan Christensen dan tim 1 kembali ke Bagram untuk tahap kedua atau tahap penyerangan. Sedangkan QRF dan pasukan cepat tanggap akan tetap berada di markas Jibet. Langkah itu diambil supaya mereka bisa kembali ke titik target dengan cepat untuk melakukan penyerangan setelah keberadaan Ahmad Shah dikonfirmasi oleh tim pengintai. Dengan kode komunikasi Spartan 01, misi itu pun dilaksanakan. Helikopter mengantar mereka ke posisi tujuan sesuai rencana menggunakan 2 Chinook dan 2 Apache. Setelah semua personil turun, helikopter kembali terbang meluncur ke markas Jibet. Kemudian, Murphy dan kawan-kawan menggunakan visor infrared memastikan situasi dalam keadaan aman dan mengecek komunikasi radio terhubung lancar. Pesawat pembom anti radar dengan kode komunikasi Apollo 22 terus berputar di atas langit untuk mengawal dari udara 4 personil pengintai selama 6 jam ke depan. Kemudian mereka bergerak melewati titik Budweiser dan dalam keadaan siaga penuh terus bergerak hingga melewati titik Miller. Apollo 22 dan staf komunikasi markas Jibet mengkonfirmasi. Kapten Christensen terus mengikuti perkembangan misi. Mereka terus bergerak melewati titik Miller, kemudian titik Corona hingga titik Heineken. Komunikasi sedikit tersendat tapi masih bisa terdengar jelas. Tibalah mereka di titik terakhir. X meminta Danny untuk menghubungi markas Jibet bahwa mereka berada di titik Schlitz Malt Liquor, di mana itu adalah titik pemantauan. Namun komunikasi berjalan sangat buruk. Staf komunikasi markas Jibet nggak bisa mendengar ucapan Danny.
Namun Denny terus mencoba hingga akhirnya bisa dikonfirmasi walau dengan sinyal putus-putus. Staf komunikasi menyampaikan ke Kapten Christensen bahwa mereka telah mencapai titik pengintaian, sedangkan Murphy menggunakan teropongnya mencoba memantau target. Jam 6:45. Kapten Christensen bersama tim 1 terbang ke markas Bagram untuk tahap kedua, sedangkan tim 2 tetap standby di markas Gibet. Pesawat pembom yang bersiaga di langit telah selesai tugas dan akan kembali ke markas. Denny pun mengkonfirmasi Apollo 22. Karena pandangan mereka nggak terlalu bagus, mereka memutuskan pindah lokasi untuk mendapatkan spot yang lebih baik untuk pengintaian. Denny sesekali mengecek jalur komunikasi di titik baru mereka, namun terdengar sangat buruk sinyal yang didapat. Sedangkan Murphy dengan teropong monokularnya melihat target utama mereka, yaitu Ahmad Shah. Markus pun memastikan apa yang dilihat Murphy. Murphy meminta Denny untuk menghubungi markas bahwa mereka telah melihat target, namun jalur komunikasi masih dalam masalah. Karena posisi dianggap terlalu terbuka, mereka memutuskan untuk mundur sekitar 20 meter dan mencoba komunikasi beberapa jam kemudian. Sedangkan X tetap di titik awal untuk memotret dan menggambar titik keberadaan target. Selesai menggambar, X mundur untuk bergabung. Sementara komunikasi belum bisa tersambung, mereka memutuskan beristirahat secara bergantian. Markus dan X istirahat duluan, sedangkan Denny ditugaskan untuk berjaga. Namun kemudian Denny melihat sesuatu bergerak yang ternyata itu adalah sekumpulan kambing yang bergerak ke arah mereka. Berikut dengan 3 orang pengembalanya, kakek-kakek, remaja, dan anak-anak. Naas, pengembala yang masih anak-anak menginjak kaki Markus. Serentak keberadaan mereka pun diketahui oleh para pengembala. Bersih tegang pun terjadi. Markus dengan segera menangkap bocah yang menginjak kakinya. Sedangkan pengembala remaja berusaha melarikan diri. Dengan cepat, X mengejar dan melumpuhkannya. Kemudian mengikat tangan pengembala remaja dan anak-anak itu. Sedangkan Murphy menggeledah kakek pengembala dan didapati membawa talkie-walkie yang diduga untuk berkomunikasi dengan Taliban. Denny terus mencoba menghubungi markas, namun gak bisa terhubung. Dengan terpaksa Murphy menggunakan telepon satelit untuk menghubungi markas. Resiko diambil menggunakan telepon satelit yang gampang dideteksi oleh pihak Taliban. Akhirnya usaha Murphy berhasil menghubungi markas Gibet. Sersan Hessler menerima panggilan dari Murphy namun dengan sinyal yang putus-putus. Namun Komandan Christensen sudah kembali ke markas Bagram. Akhirnya panggilan Murphy ke markas Gibet diteruskan ke markas Bagram. Kopral Patton menerima panggilan dari Mike Murphy dengan sinyal yang putus-putus. Kopral Patton dengan segera membangunkan Komandan Christensen yang sedang istirahat. Mengetahui ada panggilan dari Murphy, Komandan Christensen dengan segera beranjak dari tempat istirahatnya. Namun saat telepon diangkat, jaringan terputus. Mike. Dropped. Step. Christensen pun sedikit heran karena Murphy menghubungi menggunakan telepon satelit, lalu meminta Kopral Patton menelpon balik Murphy, tapi sama sekali nggak bisa dihubungi. Komandan Christensen menanyakan jalur komunikasi tim Spartan 01. Diketahui sudah 2 waktu komunikasi mereka lewati tanpa komunikasi. Tanpa diduga, pengembala remaja berusaha melarikan diri, namun X dengan sigap menangkapnya kembali. Dengan banyaknya kendala, Mike Murphy memutuskan untuk membatalkan misi dengan 3 pilihan. 1. Lepaskan pengembala, kemudian mereka mendaki ke puncak untuk penjemputan dengan resiko keberadaan mereka diketahui oleh Taliban. 2. Ikat pengembala, tinggalkan, lalu mendaki. 3. Tanpa kompromi, habisi para pengembala dan lanjutkan misi. X dengan ketegasannya memilih opsi tanpa kompromi dan tetap melanjutkan misi. Namun Markus menentangnya dengan alasan kemanusiaan. Karena gak sependapat, mereka berdebat sengit. Denny lebih setuju dengan X. X juga mengingatkan bahwa minggu kemarin 20 anggota marinir tewas oleh Taliban dan X nggak mau menjadi korban berikutnya. Namun Markus tetap menentang X karena nggak mau diberitakan media massa telah membunuh anak-anak.
Tapi X nggak mau mereka jadi korban Taliban dengan kepala dipenggal yang kemudian ditenteng dengan tangan. X juga meyakinkan bahwa sekitar 200 anggota Taliban siap mengejar keberadaan mereka dan menegaskan bahwa remaja pengembala itu adalah tentara Taliban. Kemudian Danny menyarankan untuk opsi kedua, mengikat mereka kemudian bergerak ke tempat yang lebih aman dan meyakinkan bahwa talkie-walkie yang dibawa oleh kakek pengembala adalah milik Taliban. Mike Murphy sebagai pemimpin tim lalu angkat bicara, memutuskan untuk menggagalkan misi ini, lebih memilih untuk melepaskan para pengembala lalu bergerak ke puncak bukit untuk berkomunikasi dengan markas pusat dan menunggu penjemputan kemudian pulang. Sedangkan di markas pusat terus mencoba komunikasi berkali-kali dan berulang-ulang, namun tetap nggak bisa. Akhirnya para pengembala dilepaskan. X mengatakan ke para pengembala bahwa mereka baru saja memenangkan undian. Kakek pengembala itu pun mengucapkan terima kasih karena telah dibebaskan. Kemudian mereka bergerak ke puncak bukit. Terlihat Markus sedikit menyesal dan khawatir dikejar Taliban. Sedangkan remaja pengembala dengan kemampuan parkurnya terlihat lincah menuruni bukit, melompat dari satu batu ke batu lainnya. Seperti firasat buruk, X tergelincir. Danny mencoba menghubungi markas dengan radio dan Murphy dengan telepon satelit, namun tetap nihil. Di markas Bagram, Komandan Christensen semakin panik karena sudah 3 waktu tim Spartan Zero One tanpa komunikasi. Akhirnya Komandan Christensen menghubungi Komandan pasukan gabungan. Namun Komandan Shepard merasa heran karena kenapa baru menerima kabar ini. Murphy dan kawan-kawan akhirnya tiba di puncak bukit, namun gak sesuai harapan. Karena dirasa berada di tempat terbuka dan gak begitu aman, mereka bergerak ke tempat yang dianggap lebih aman dan mencoba komunikasi kembali saat matahari terbenam. Mereka terus mengawasi keadaan sekitar dan X melihat ada pergerakan. Murphy pergi untuk melihat keadaan sekitar dengan lebih jelas. Mengejutkan, di seberang tebing Murphy melihat sederet pasukan Taliban. Lalu Murphy kembali bergabung dengan tim dan memberitahu ke semua anggota bahwa mereka akan menghadapi kontak senjata. Di balik pepohonan, seorang pelacak Taliban dalam bidikan Markus dan meminta izin ke Murphy untuk menembak. Murphy pun mengizinkannya dan baku tembak pun gak bisa dihindari. Danny terus mencoba menghubungi markas untuk meminta QRF, yaitu bantuan cepat tanggap. Sialnya tangan Danny tertembak. Kemudian bahu X pun kena tembak. Mereka terkepung dari arah kiri dan mencoba bergerak ke arah kanan. Kali ini kaki Murphy yang tertembak. Keadaan mereka terkepung dari segala arah. Markus melemparkan bom asap. Keadaan semakin sulit. Murphy memutuskan untuk bergerak mundur. Radio telah rusak tertembak, kemudian dihancurkan karena memiliki sandi. Keadaan mereka semakin terdesak hingga ke tepi jurang dan... Diawali dengan tertembaknya kaki Murphy, baku tembak pun kembali berlangsung. Danny kembali tertembak. Mereka mencoba bergerak ke arah kiri. Naas, lagi-lagi Danny tertembak. Kemudian Markus menyeretnya ke tempat yang lebih aman. Di sini Markus mencoba untuk mengobati luka rekan-rekannya. Terlihat mental Danny udah gak stabil, marah, mengeluh, frustasi, menyesal. Dari teriakan Danny, keberadaan mereka kembali diketahui oleh Taliban. Murphy memutuskan untuk melompat lagi ke bawah. X melempar bom asap. Markus menggendong Danny. Naas, saat akan melompat, Danny tertembak dan terlepas dari gendongan Markus.
Marpy, X, Marcus berhasil melompat ke bawah. Namun Danny tertinggal di atas dan terkepung oleh Taliban yang kemudian menangkap dan menggeledahnya. Baru saja terjatuh, mereka langsung disambut dengan tembakan RPG. X mencari keberadaan Danny. Marcus menjelaskan bahwa Danny tertembak dan masih berada di atas. Mereka berusaha ingin menyelamatkan Danny, namun keadaan mereka terkepung dan terus diserang bertubi-tubi. Marpy terlihat putus asa dan berniat ke atas bukit mencari sinyal untuk meminta bantuan QRF ke markas pusat. Keputusan itu tentu sangat beresiko dan kemungkinan besar nggak bakal selamat. Akhirnya Marpy memberikan sisa magazinnya ke Marcus. Kemudian tanpa ragu beranjak ke atas bukit. Melihat hal itu, jelas X terheran apa yang dilakukan Marpy. Marcus terus melindungi Marpy yang terus melangkah ke atas bukit. Sampai di atas bukit, Marpy langsung mengeluarkan telepon satelit kemudian berusaha menghubungi markas Jibet. Nggak sia-sia, usaha Marpy berhasil dan Sersan Hessler di markas Jibet menerima panggilan Marpy. Marpy langsung meminta bantuan serangan udara. Hessler pun meminta titik koordinat posisi mereka. Namun pasukan Taliban semakin dekat mengepung Marpy. Kemudian mengetahui kabar dari Marpy, Komandan Christensen yang berada di Bagram langsung merespon dan mengirim bantuan udara untuk Marpy dan kawan-kawan. Sedangkan di markas Jibet, 2 Black Hawk nggak diizinkan berangkat tanpa kawalan Apache, di mana helikopter Apache sedang melakukan bantuan serangan udara terhadap angkatan darat karena terjadi kontak senjata di titik lain. Baku tembak di bukit itu sempat terhenti. Marcus menghampiri X, lalu X menanyakan keberadaan Marpy. Namun Marcus menjawab dengan nada tinggi. X terdiam mengalah dan mulai putus asa karena mengetahui Danny dan Marpy tewas. Marcus meyakinkan X bahwa mereka berdua kuat. Mendengar hal itu, X tertawa karena dari awal sikap Marcus dianggap lembek. Taliban kembali menyerang mereka. X meminta Marcus untuk menyebar, sedangkan 2 helikopter yang membawa Komandan Christensen dan pasukannya diinstruksikan markas pusat untuk mundur karena sangat beresiko tanpa pengawalan Apache. Namun Komandan Christensen tetap ingin ke lokasi. Pilot helikopter pun mendukung keinginan Christensen. Dari kejauhan, X mendengar suara helikopter, seperti menemukan harapan baru di tengah keputusasaan. Helikopter mengambil posisi untuk menurunkan pasukan bantuan. Namun saat personil akan turun, mereka langsung disambut oleh tembakan RPG. Helikopter satu pun jatuh dan hancur. Helikopter 2 memilih untuk putar balik karena tempat pendaratan gak aman. Melihat hal itu, X kembali putus asa, beberapa kali tertembak, kemudian terkepung, menembak tanpa arah, kehabisan peluru, kolaps, dan sedangkan Marcus ditembak menggunakan RPG oleh Tarak dan jatuh. Kemudian bersembunyi. Saat itu juga helikopter Apache datang. Perhatian Taliban yang sedang mencari Marcus pun teralihkan. Melihat situasi tanpa pergerakan, Apache pun kembali ke pangkalan untuk mengisi bahan bakar karena kehabisan bahan bakar setelah membantu angkatan darat. Marcus tetap bersembunyi hingga tertidur. Saat terbangun, Marcus mencoba melangkah, terus bergerak hingga menemukan sungai dan langsung menceburkan diri. Dan tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran warga setempat. Marcus ketakutan dan langsung menggenggam granat. Namun salah seorang warga, yaitu Muhammad Gulab,
malah menghampiri Markus dan mengulurkan tangannya. Karena melihat anak-anak di antara mereka dan tanpa senjata, yang berarti mereka bukan tentara Taliban, Markus pun menerima pertolongan mereka. Markus dibawa ke perkampungan mereka, yaitu desa Kandis, dan dibawa ke sebuah rumah milik Guleb. Dengan keterbatasan bahasa, mereka mencoba membangun komunikasi. Kemudian Markus mengeluarkan peta. Namun tiba-tiba salah satu warga terlihat emosi menentang kehadiran Markus. Kemudian Markus menulis pesan di balik peta tentang keberadaannya yang kemudian dikirim ke markas Amerika setempat oleh salah seorang warga. Bukan tanpa alasan, warga setempat menolong Markus karena Taliban sering mengganggu bahkan mengeksekusi warga desa itu. Di sisi lain, pihak Taliban masih terus mencari keberadaan Markus hingga menemukan bercak darah di daun dan tanah yang menuju desa itu. Hingga tibalah Taliban di desa Kandis tanpa basa-basi menggeledah semua rumah. Guleb menghampiri Tarak untuk meredam, namun malah ditonjok. Akhirnya keberadaan Markus diketahui Taliban, yang kemudian menyeret Markus keluar dan dibawa ke lapangan untuk dieksekusi. Saat Tarak akan mengeksekusi Markus, tiba-tiba terdengar suara letusan senjata yang ditembakkan oleh Muhammad Gulab. Warga desa kompak dengan tindakan Gulab dan meminta Tarak untuk melepaskan Markus. Diketahui, Pashtun Wali adalah istilah tradisi di Afghanistan untuk melindungi tamunya dengan segala risikonya. Karena kalah jumlah, Tarak dan pasukannya memilih pergi dari desa itu. Sambil dibawa ke dalam rumah, Markus terheran kenapa Gulab dan warga desa melakukan itu semua untuk Markus. Atas kejadian itu, warga desa berdebat panas karena resiko besar telah mereka hadapi. Di dalam rumah dengan mengatakan knife, Markus meminta pisau untuk ngeluarin peluru di badannya. Namun bahasa setempat knife adalah bebek. Bocah yang selalu menemani Markus pergi, kemudian datang bawa bebek. Oh, no. Akhirnya Gulab datang memahami apa yang Markus inginkan. Chaku adalah pisau untuk bahasa setempat. Kemudian Gulab datang bawa pisau. Kesalahpahaman kedua terjadi. Gulab malah mau menyembelih bebek. Wadaw, dikira Markus lapar kali ya. Ya emang lapar, belum makan. Akhirnya Markus meminta Gulab memberikan pisaunya. Menggunakan pisau, Markus merobek celananya. Kemudian mengeluarkan peluru, ranting dan bermacam serpihan di tubuhnya. Kemudian pingsan dan tertidur. Esok hari Markus bangun tidur langsung disuguhi sarapan. Dengan lahap Markus menyantap hidangan yang diberikan. Di tempat lain, pihak Taliban dengan kekuatan penuh bersiap untuk menyerang desa itu. Lagi enak-enaknya menyantap sarapan, tiba-tiba Taliban telah sampai di desa itu dan langsung melakukan serangan. Sedangkan di markas Amerika yang telah menerima pesan dari Markus langsung memberangkatkan tim penyelamat untuk Markus. Misi penyelamatan eksklusif. Di ruang strategi, personil yang gak terlibat diminta keluar. Jalur komunikasi prioritas untuk tim penyelamat Markus. Di desa Kandis, warga melakukan perlawanan terhadap serangan Taliban. Tarak terlibat duel sengit hingga tewas di tangan Gulab. Keberadaan Markus diketahui oleh seorang warga yang sebelumnya menolak kedatangan Markus, yang kemudian terus menyiksanya. Saat keadaan Markus dicekik, bocah itu memberi Markus pisau. Kali ini benar pisau ya, bukan bebek. Menggunakan pisau, Markus menghabisi pria itu. Dan terdengar suara helikopter penyelamat Markus, yang diizinkan oleh markas pusat untuk melakukan serangan mematikan. Gak ketinggalan, pesawat dengan kode Apollo 22 ikut melakukan serangan. Dan seorang tentara Amerika yang telah diterjunkan melempar bom asap memberi tanda untuk titik pendaratan helikopter yang akan mengevakuasi Markus. Saat helikopter mendarat, seorang warga memandu tentara Amerika ke tempat keberadaan Markus. Akhirnya Markus ditemukan kemudian digendeng keluar menuju helikopter. Markus ingin mengajak Gulab dan anaknya yang telah menyelamatkan Markus. Namun operasi penyelamatan itu hanya untuk Markus. Tentara yang menggendeng Markus pun menjamin keselamatan orang-orang yang telah menyelamatkan Markus. Karena tentara Amerika yang diterjunkan akan tetap berada di desa itu hingga instruksi selanjutnya. Markus dibawa helikopter dengan keadaan kritis karena luka tembak di beberapa bagian vital.
Saat tiba di markas, tim medis langsung menangani Markus dengan keadaan detak jantung semakin lemah bahkan hilang. Namun dokter nggak nyerah, terus berusaha hingga jantung Markus berdetak kembali dan selamat. Atas jasa dan keberaniannya, militer Amerika menganugerahi Muhammad Gulab dan warga desa Kandis dengan tanda jasa. Kemudian di kehidupan selanjutnya, Markus dan Muhammad Gulab berteman baik. Dan berikut adalah foto-foto asli dan para pemerannya. Oke everybody, terima kasih udah menonton. Tentu masih banyak kekurangan di video ini, entah apapun itu. Jadi kalau ada kritik atau saran, tulis saja di kolom komentar. Dan akhir kata, sampai jumpa.